podcast lebih tahu. Oh, gitu ya. Halo Sobat Tahu, welcome back to podcast Lebih Tahu di episode kelima. Nah, tempatnya kita kulik fenomena yang viral, tapi nggak cuma FOMO doang. Saya Raffi dan kali ini aku nemu satu topik yang jujur ya, aku agak bingung dengan topik ini. Jadi aku tuh lihat di sosial media banyak banget yang mengibarkan bendera bajak laut bersamaan dengan dikibarkannya bendera merah putih yang bakal diperingati HUT RI yang ke-80 pada tanggal 17 Agustus nanti. Bendera ini tuh katanya dari anime One Piece. Nah, banyak menuai pro kontra ya, banyak yang setuju dengan dikibarkannya bendera itu dan banyak juga yang tidak setuju. Nah, jadi aku nih penasaran nih, what is this all about ya? Dan pengen aku bahas ini dengan orang yang benar-benar ngikutin berita ini, dan ada Ahmad Irfan di sini ya. Halo Ahmad, gimana kabarnya? Alhamdulillah, apalagi untuk membicarakan anime One Piece ini, saya sangat semangat. Sangat tertarik berarti. Sangat 100% semangat. Sangat. Nah, jadi kalau kalian kenal dengan Ahmad Irfan ini, beliau sebelumnya tampil di podcast episode kedua. Nah, ya. Mungkin bukan Arfan yang ngundang, tapi saya yang diundang sebagai pembawa bicara ya. Nah, tapi Mat, saya udah ngundang Anda nih, kayaknya Anda tertarik banget ya dengan berita ini ya. Sangat tertarik, jelas. Sangat ya. Ya, kita tahu ya banyak banget bendera tengkorak yang bertebaran di sosial media. Nah, betul. Bahkan banyak orang yang mengunggah foto profil tengkorak mereka itu di sosial media ya. Betul. Tidak hanya WA, Facebook, Instagram dan lain-lain ya. Nah, tapi sebenarnya apa sih bendera tengkorak itu? Nah, jadi ini yang Rapi ini sebutnya sebagai bendera tengkorak sebenarnya adalah bendera Jolly Roger. Namanya tuh Jolly Roger, yang berasal dari serial anime One Piece dari Jepang. Nah, bendera ini adalah simbol dari satu kru bajak laut yang dipimpin oleh Luffy, ya, main karakter atau tokoh utama dari anime itu sendiri. Dan bendera ini bukan hanya simbol, tapi menggambarkan persatuan, persahabatan antar krunya gitu, idealisme dan perlawanan terhadap ketidakadilan yang mereka hadapi selama menjalankan perjalanannya seperti itu. Jadi nggak cuman buat seru-seruan para fans aja ya? Betul. Jadi bahkan ada para fans ya, bahkan hampir seluruh fans itu mengibarkan bendera One Piece ini dengan tujuan untuk mengingatkan atau untuk menyadarkan mereka atas moral-moral yang diajarkan dalam anime One Piece. Seperti, yaitu yang tadi saya sebutkan, seperti persahabatan, seperti kesatuan, dan melawan ketidakadilan, melawan hal-hal yang korup di lingkungan mereka, sebagaimana yang diajarkan dalam anime itu sendiri. Iya. Tapi kenapa sih bendera One Piece itu bisa se-viral itu? Nah, kalau untuk kenapa bisa viral ya, pertamanya itu bisa viral karena banyak nih di antara masyarakat, terutama nih, yang rame tuh dari mulai supir truk, dikibarkan bendera di truknya, ada para mahasiswa, ada para aktivis, bahkan para seniman ikut mengibarkan bendera ini. Nah, seperti itu. Pantas sih ya, banyak yang mengibarkan ya. Betul. Semakin viral lagi ketika ada statement yang mengatakan, sempat viral di sosial media bahwa ada statement yang mengatakan bahwa bendera merah putih ini terlalu suci atau terlalu sakral untuk dikibarkan di negara Indonesia yang korup seperti itu. Jadi mereka lebih memilih untuk mengibarkan bendera One Piece, lebih memilih mengibarkan bendera anime yang dirasa tidak sesakral bendera merah putih. Bendera merah putih. Betul, ya. seperti. Tapi by the way, aku sempat lihat berita-berita nih, pejabat banyak yang marah ya. Banyak yang marah. Jadi pejabat ini marah atau menentang ya. Bahkan sampai ada yang mengibarkan bendera merah putih ini, mengibarkan bendera One Piece beriringan dengan bendera merah putih. Bendera One Piece-nya diambil oleh para pejabat, oleh para kepolisian seperti itu.
Tujuannya mereka itu menganggap bahwa pengibaran bendera One Piece ini beriringan dengan bendera merah putih dianggapnya sebagai penghinaan atau sebagai pelecehan terhadap bendera merah putih yang dianggapnya sakral, sebagai bendera pusaka tidak layak gitu disandingkan dengan bendera anime. Bendera anime, ya. Betul, seperti itu. Itu dia, karena dikibarkannya bendera merah putih itu jadi sensitif banget. Betul, karena bersandingan dengan bendera anime. Apalagi ini makin viral ketika ada statement dari salah seorang pejabat atau salah seorang menteri lah kita sebut, yang dia mengatakan bahwa pengibaran bendera anime ini adalah salah satu bentuk atau salah satu bibit awal munculnya makar gitu. Perlawanan terhadap pejabat gitu. Perlawanan terhadap pejabat. Tapi kalau diulik secara dalam itu kenapa sih orang bisa lebih percaya simbol fiksi ketimbang simbol negara? Nah, kalau ini ya, dari hasil pengamatan saya, dari hasil yang saya lihat dari berita dan saya lihat dari yang sedang ramai saat ini, bahwa masyarakat yang mengibarkan bendera One Piece ini cenderung kecewa atau bahkan sudah sakit hati dengan pemerintahan negara, dengan sistem negara yang semakin lama semakin tidak relevan dengan logo atau dengan simbol negaranya itu sendiri. Tidak relevan dengan bendera merah putih. Sehingga mereka lebih memilih untuk mengibarkan bendera One Piece. Yang mana moral-moral di sini, moral-moral dalam anime One Piece ini lebih relevan dan lebih realistis untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan mereka sendiri, seperti itu. Seperti itu ya. Betul. Dan pada akhirnya itu tuh bakal nyambung ke tokoh utama dari serial anime One Piece itu sendiri ya, Luffy ya. Betul. Sebagaimana yang kita bahas sebelumnya bahwa Luffy ini mengajarkan moral, mengajarkan keberanian, perlawanan, dan ketegasan dalam membasmi ketidakadilan dan pemerintahan yang korup seperti itu. Iya. Nah, terakhir nih, Mat. Harusnya gimana sih cara kita sebagai warga itu menyikapi hal seperti ini tuh gimana? Nah, untuk menyikapinya sendiri ya, untuk menyikapi fenomena yang sedang viral, ya jangan terlalu dianggap sebagai sedikit dikriminalisasi lah. Iya. Jangan selalu dianggap sebagai kejahatan. Toh, ini sebenarnya hanya simbol. Yang mereka ingin sampaikan adalah moral-moral atau makna-makna yang ada di dalamnya, seperti itu. Lagi pula, negara kita ini kan negara demokratis ya. Ya, demokratis. Bahwa semua orang ini berhak menyampaikan aspirasi. Semua orang bebas mengkritik kan, sebenarnya. Anggap sajalah bahwa pengibaran bendera One Piece ini adalah salah satu bentuk kritik halus dari masyarakat yang merasa tidak puas, masyarakat yang merasa kecewa terhadap pemerintah, mengibarkan bendera One Piece seperti itu. Dan seharusnya pemerintah ini tidak boleh menolak. Karena pemerintah di negeri demokratis itu harus berani atau harus mau untuk menerima kritik. Dan sekali lagi bahwa bendera ini adalah salah satu bentuk kritik halus dari masyarakat yang kecewa seperti itu. Dan emang pada dasarnya Indonesia ini bebas bersuara. Betul, bebas bersuara. Dan jujur, tapi hari ini tuh terbuka banget ya dengan wawasan saya sama pembahasannya dari Ahmad. Ternyata ini tuh bukan cuma soal serial anime aja ya. Betul. Ini tentang moral-moral yang ada di dalamnya seperti itu. Iya. Ya, keren banget lah ya. Terima kasih Ahmad ya udah mau bahas soal ini, dan sama-sama. Buat sobat tahu mulai sekarang jangan cuma FOMO doang ya, tapi harus ngerti juga maknanya. Nah, tapi obrolan kita soal bendera tengkorak yang ternyata bukan cuma tentang anime, tapi tentang makna suara dan keresahan rakyat ya, benar? Betul. Nah, di balik selebar kain bergambar tengkorak. Nah, ada suara yang minta didengar, bukan dibungkam. Nah, itu aja dari saya Raffi. Sobat tahu, saya Raffi pamit undur diri dari podcast ini, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan kalian yang nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Closingan ya kita. Iya. Oke, kita closingan ya. Sampai jumpa di lain hari dan podcast lebih tahu. Oh, gitu ya. Dadah. Dadah. Podcast lebih tahu. Oh, gitu ya.